Gimana semuanya pada sehat ini kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Ada info apa ini? Ada karena ini sedulur majelis ilmu atau karoma yang sudah hadir di sini. Ada yang ingin bertanya kepada Kanjeng Rama. Bertanya soal apa ini? Monggo untuk sedulur majelis ilmu atau karoma yang ditanyakan. Ini kita pengalaman selama ini kita jalan masalah doa konsep Islam. Kita tahu selama ini kata-kata mereka kita berdoa dan kita tapi pada faktanya kita teman-teman juga ya sama kayak saya keduanya. Mohon maaf di mana cara yang sebenarnya atau yang khusus agar doa itu ijabah. Ini kan ya, saya ini saya juga mewakili teman-teman kan pribadi saya saja. Terima kasih. Ya, baik. Perihal doa ya. Jadi begini, memang bab doa itu sesuatu yang masih menjadi teka-teki di kalangan banyak umat muslim. Karena banyak yang sudah sering memanjatkan doa kepada Sang Holik, namun dirinya belum merasakan doa-doanya itu dikabulkan. Nah ini bagaimana nih penjelasannya sesuai dengan konsep Islam? Pertama yang harus kita garis bawahi, kita boleh meragukan ucapan siapapun. Karena terkadang manusia itu ada plan-plannya. Hari ini bilang A, besok B, nanti lusa C. Namun di saat ucapan itu referensinya dari Al-Quran, maka tidak ada alasan untuk kita tidak meyakininya bahwa itu kebenaran. Lah Qur'annya sendiri itu menjelaskan ud'uni astajib lakum. Kata Sang Holik, kata Allah, kata Tuhan, minta kepadaku, nanti akan aku penuhi apa yang engkau minta. Lah cuman di sini banyak orang itu menyangsikan itu kebenaran ayat tersebut. Pasti tadi kabul, pasti. Kalau Al-Quran sudah menyatakan minta kepadaku, nanti akan aku penuhi apa yang engkau minta, itu pasti dikabul. Terkecuali yang bilangnya itu bukan Quran. Umpamanya ucapan yang nggak ada referensi dari kitab sucinya. Lah itu boleh kita menyangsikan. Tetapi di saat ucapan itu referensinya dari Al-Quran, maka tidak ada alasan untuk kita tidak meyakininya. Lah cuman penempatan proses pengabulan doa itu ini ada beberapa poin. Lah ini yang mungkin orang-orang itu belum memahami. Karena belum memahami, akhirnya banyak pernyataan
ya percumalah kita berdoa juga. Wong nyatanya sampai selama ini belum dikabul-kabul. Lah, di mana penempatan pengabulan doa itu? Jadi seperti ini penjelasannya. Pertama nih ya, cuman rumus dasarnya kita harus meyakini kebenaran ayat itu. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, kata Allah, nanti akan aku penuhi apa yang kau minta. Lah ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, pasti dikabul. Lah cuman proses pengabulannya ini ada beberapa tempat, ada beberapa fase. Pertama itu di dunia. Lah di dunia ini untuk memudahkan pemahaman aja. Pengabulan di dunia itu ada 2 poin. Ada yang kontan, ada yang tempo. Kalau kontan, saya minta hari ini, saya berdoa hari ini, dikabul hari ini. Lah itu permintaan yang pengabulannya kontan. Saya minta sekarang, dikabulnya sekarang. Lah itu berarti kontan. Tapi sifatnya di dunia juga. Lah bagaimana kalau kontan itu enggak? Lah cuman kontan di sini sebentar, saya garis bawahi dulu ya, enggak mesti sifatnya hari. Bisa jadi saya berdoa minggu ini, dikabul dalam minggu ini. Saya berdoa dalam bulan ini, dikabul dalam bulan ini. Saya berdoa dalam tahun ini, ketemu dalam tahun ini. Sifatnya kontan, cuman enggak terikat waktu. Tetapi kalau memang harusnya dikabul dengan cara kontan, maka enggak akan butuh waktu lama untuk kita orang merasakan pengabulan dari doa-doa kita sendiri. Lah gimana kalau kontan itu enggak dikabul? Kalau kontan enggak ibaratnya. Lah berarti tempo. Tetapi masih di dunia sifatnya. Tempo itu saya mintanya sekarang, tetapi dikabulnya nanti. Lah nantinya ini enggak ada batas waktu. Tetapi masih di dunia. Cuman yang pasti, kalau Allah itu menghendaki itu doa untuk dikabul di dunia, maka sebelum kita ini meninggal, itu sudah pasti kita orang sudah merasakan atas proses dari pengabulan doa-doa kita semua. Itu kalau Allahnya menghendaki doa-doa yang kita panjatkan itu dikabul di dunia. Lah di dunia itu 2 poin. Ya kontan, ya tempo. Kalau tempo ini seumur hidup. Pokoknya selama kita masih bernapas di sini, kita ini masih punya peluang untuk merasakan pengabulan atas doa-doa kita yang sudah kita panjatkan jauh-jauh hari. Lah, gimana kalau kontan enggak, tempo enggak? Lah ini nih, ada satu hadis yang menjelaskan kalau doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu enggak dikabul sampai kita meninggal, berarti itu doa bakal dikabul di akhirat. Lah cuman dalam hal ini banyak orang itu enggak terima. Loh kok dikabulnya di sana? Loh kan kita butuhnya tuh di sini. Kita itu lagi hidup di dunia, butuh itu ya di dunia, tapi kenapa Allah itu mengabulnya di akhirat? Lah di sini banyak ibaratnya ketidakcocokan di tengah-tengah kalangan umat muslim. Padahal andai aja nikmatnya doa dikabul di akhirat itu diketahui oleh semua orang, bahwasanya kenikmatan doa yang dikabul di akhirat itu jauh lebih nikmat ketimbang doa yang dikabul di dunia, maka bisa dipastikan semua manusia itu akan berdoa kepada Allah supaya doanya itu dikabul di sana semua, di akhirat semua. Karena kenikmatan doa dikabul di akhirat itu jauh lebih nikmat berkali-kali lipat melebihi kenikmatan doa yang dikabul di dunia. Cuman karena rahasia itu tertutup rapat, nggak ada penjelasan yang real gitu, yang mendetail kayak apa sih nikmatnya doa dikabul di sana. Karena tidak ada penjelasan ke arah itu, makanya tidak sedikit manusia itu di dalam berdoa itu memaksa Tuhannya supaya semua yang kita panjatkan sifatnya doa itu dikabul di dunia semua. Padahal nikmatnya doa dikabul di akhirat
itu jauh lebih nikmat, berkali-kali lipat, melebihi kenikmatan doa yang dikabul di dunia. Lanjut ya. Gimana kalau di dunia enggak, di akhirat juga enggak? Ibaratnya dunia kontan enggak dapet, tempo juga kosong gitu, zong. Lah katanya di akhirat nih bakal ketemu. Lah nyatanya di akhirat juga enggak ketemu. Atas doa-doa yang kita panjatkan. Ini maksudnya biar enggak ada kekhawatiran. Kemana nih arah doa kita? Lah di sini nanti sifat al-adlunya Allah ya, sifat maha adil itu akan diberlakukan. Jadi semua doa yang kita panjatkan ke hadiratnya Sang Gusti yang enggak Allah kabul, baik di dunia maupun di akhirat, lah itu bakal Allah robah secara otomatis jadi pelebur dosa-dosa kita semuanya. Jadi semua doa yang enggak kita semua doa yang enggak dikabul nih, kita enggak merasakan pengabulan atas doa yang kita panjatkan. Kontan enggak ditunggu-tunggu, tempo juga sampai sakaratul maut enggak datang juga. Di akhirat enggak dapat juga. Lah, di sini kita enggak usah khawatir. Karena semua amal itu kan ada catatannya sendiri-sendiri. Allah nggak mungkin menyuruh sesuatu ya, kemudian seseorang itu melakukan sesuatu itu tapi sia-sia. Itu nggak mungkin. Sekalipun di dalam doa yang kita panjatkan itu tidak ada permohonan untuk pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, lah di saat doa itu nggak dikabulkan oleh Allah, itu akan dirubah secara otomatis sebagai istighfar untuk diri kita semuanya. Jadi enak. Jadi nggak ada yang dirugikan sebetulnya dalam hal berdoa. Cuman karena penjelasan ini belum banyak orang memahami. Akhirnya tidak sedikit umat muslimin itu merasa putus asa di dalam berdoa. Ya percuma aja berdoa, wong nggak dikabul juga kok. Nah, tetapi mudah-mudahan khususnya buat kita-kita orang jamaah Majelis Ilmu Asror Karomah, umumnya buat ya semuanya yang melihat tayangan ini, itu menambah formula baru ya untuk lebih menguatkan keyakinan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu tidak mungkin berakhir pada kesia-siaan. Selama yang kita lakukan itu sifatnya kebaikan. Cuman mungkin daya pemahaman tiap orang itu berbeda-beda. Lah sampai sini bisa dipahami enggak nih? Paham ya? Semuanya paham ya? Jadi intinya perkara doa ini kan doa itu ibadah ya. Itu salah satu ibadah yang kita bahas nih pada pertemuan kali ini. Pokoknya semua ibadah yang Allah perintahkan itu enggak mungkin berakhir pada kesia-siaan. Cuman mungkin daya pemahaman kita belum bisa masuk ke wilayah itu, ke ranah itu. Akhirnya rancu di sininya. Mungkin untuk sementara perihal bab pengabulan doa, penjelasan singkatnya segitu dulu. Karena ini waktu juga, terus barangkali masih ada kesibukan yang lain ini. Yang penting bisa dipahami gitu sekalipun penjelasannya singkat. Barangkali masih ada pertanyaan yang lain. Ada nggak? Untuk dalam majelis masalah dan masih ada yang ditanyakan. Sok monggo, bebas siapa aja monggo. Doa. Karena yang saya tanya itu gimana caranya doa yang khusus yang benar-benar itu itu aja pertanyaan saya. Gini, ada sebuah hadis ya, yang menyatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin, orang muslim.
Doa itu banyak sekali. Dan semua doa juga masuk dalam kategori senjata perumpamannya. Saya kasih gambaran begini. Silet, senjata kan? Golok juga senjata. Pedang, senjata. Gunting, senjata. Gergaji juga senjata. Kampak juga senjata. Semuanya senjata. Lah tinggal ini senjata mau dipakai untuk apa? Kalau sebatas untuk nyukur kumis nih ibaratnya, kita nggak bisa pakai gergaji, contor semua bibir. Ataupun sebaliknya, kita mau nebang pohon nih umpamanya, yang gedenya nggak ketulungan lah, dirangkul segini, orang segini nggak kerangkul saking gedenya. Senjatanya pakai silet, umpamanya, ya ini sama aja, buang-buang waktu. Kalau bahasa Amerikanya, ini sampai puyuh buntutan juga nggak rubuh-rubuh. Lah, doa itu di situ fungsinya, Bu. Jadi kita ini tujuannya untuk apa? Lah di sini perlunya ada seorang guru supaya kita orang ini ada yang mengarahkan. Oh, kamu itu bagusnya pakai senjata ini. Kamu itu bagusnya senjatanya ini. Kamu itu bagusnya senjatanya itu dan seterusnya gitu. Jadi enaknya ada guru itu ada yang mengarahkan. Ya, bisa dipahami nggak ini? Lah, cuman ini bukan perkara senjatanya aja. Ada penentu kemustajaban, ada penentu keampuhan dari doa yang kita panjatkan. Ibaratnya begini, saya ngasih doa sama si seseorang nih, umpamanya sama Angga Wardana, saya kasih, ini amalin dah, ini doa mustajab umpamanya. Cuman ini anak nggak ada adab sama yang memberikan itu doa. Maka sekalipun doa itu di sayanya mustajab, maka di sini nggak akan ada kemustajabannya. Kenapa seperti itu? Karena seseorang yang diizazahi doa-doa khusus, itu hilang etikanya, hilang adab kepada yang memberikan doa-doa itu. Jadi mustajab tidaknya suatu doa, itu sebetulnya bukan doanya. Tetapi sehatnya hati orang yang berdoa itu. Lah, sehatnya hati ini penentu utamanya seperti apa nih? Akhlak orang yang berdoa tadi kepada gurunya, kalau dia punya guru. Lah, orang zaman sekarang itu banyak terjebak dalam wilayah amalan. Yang penting saya sudah dapat amalannya. Perkara sudah dapat amalan, perkara sama guru mau dilanjut atau enggak jadi soal lah. Yang penting saya sudah dapat amalannya. Jadi seakan-akan amalan itu segalanya. Lah makanya ujung-ujungnya banyak kecewa. Katanya ini doa ampuh. Katanya ini amalan hebat. Kok begitu saya pakai nggak ada efek apapun. Sebetulnya bukan amalannya yang nggak ampuh. Cuman diri kitanya itu ada yang salah. Lah salahnya di mana? Ini salah adab, salah etika kepada guru kita sendiri. Satu contoh begini, ini umpamanya pedang ya, umpamanya golok atau kampak lah. Kita targetnya jelas nih, mau nebang pohon yang segitu gedenya. Ini kampak, umpamanya ini pedang, pedang tertajam sedunia umpamanya. Jangankan pohon segini gedenya, dirangkul orang segini nggak kerangkul. Yang lebih gede lagi, kalau ditebas pakai pedang ini umpamanya, nggak butuh 2-3 kali tebasan. 1 kali sabetan, itu pohon langsung roboh. Lah terkadang, ini senjatanya udah bener, targetnya udah jelas. Giliran itu senjata dipegang, mau disabetin, tiba-tiba tangan ini kena setruk. Maka sehebat apapun senjata, itu tetap nggak akan berfungsi. Lah cuman orang yang belum memahami konsepnya dianggapnya, wah ini doa nggak ampuh. Wah ini senjata katanya tajam, nyatanya tumpul. Sebetulnya bukan doanya yang nggak ampuh. Bukan pedangnya yang nggak tajam. Cuman kita lupa, kita kurang peka, kalau sebetulnya tangan kita sendiri yang setruk. Akhirnya senjata sehebat apapun
itu nggak akan ada pengaruhnya, nggak akan ada efeknya. Lah di majelis ilmu Asror Karomah itu kan banyak sekali orang-orang yang tadinya datang pengen diizazahi doa ini, pengen diizazahi doa itu. Hanya sebatas pengennya saja. Tetapi dia lupa untuk mengedepankan adab kepada yang mengizazahi doa itu sendiri. Akhirnya berakhir pada kekecewaan. Wah, percuma nih ngaji di sana. Lama-lama ternyata nggak ada hasilnya. Sebetulnya bukan nggak ada hasilnya. Cuman mereka itu lupa kalau batinnya itu sakit. Begini loh, kalau senjatanya senjata lahiriah, ya, senjata dohir, kita akan sadar tangan ini sehat atau enggak. Karena sifatnya sama-sama dohir. Tapi kalau sifatnya senjata itu berupa doa, maka orang itu enggak akan bisa mengerti batinnya itu sehat atau sakit. Kalau enggak ada yang ngasih tahu. Lah perlunya ada guru itu sebetulnya untuk mengobati luka-luka di dalam batin seluruh muridnya. Cuman terkadang muridnya itu terjebak alam pikirnya itu pada wilayah amalan. Akhirnya yang penting saya dapat doa mustajab. Yang penting saya dapat amalan ampuhnya, dapat amalan pamungkasnya. Setelah dikasih, gurunya dilupakan. Lah dia nih lupa kalau tangannya sebetulnya masih stroke. Ibaratnya, jadi dia bawa-bawa senjata yang segitu hebatnya juga tetap nggak akan berfungsi. Bisa dipahami nggak di sini? Tuh kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi ini buat semuanya juga, karena ini sebetulnya persoalan-persoalan yang terjadi berulang-ulang. Nggak di sini, nggak di sana, nggak dimanapun. Banyak para murid itu terjebak dalam suatu amalan. Seakan-akan amalan ini yang bakal merubah hidupnya. Itu bagian dari menduakan juga sebetulnya. Menduakan Sang Gusti. Banyak orang itu hatinya ya terjebak dari sisi amalan. Mungkin orang itu beranggapan yang namanya musyrik itu di saat saya menyembah suatu benda, itu dikatakan saya musyrik. Tetapi nggak sedikit orang itu beranggapan, untung saya punya amalan ini. Kalau saya nggak punya amalan ini, kayaknya saya nggak bakal jadi seperti ini. Jadi seakan-akan yang memberikan kebaikan kepada dirinya itu amalan itu, bukan Sang Tuhan. Lah makanya dalam kajian itu, harus ibaratnya kalau belum khatam jangan memutuskan untuk berhenti. Karena apa yang kita tanam saat ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, itu akan sangat menentukan kepada nasib kita semuanya di kehidupan yang akan datang. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya simpulkan, apapun yang Quran nyatakan, itu semuanya bukan kebohongan. Karena kaidahnya innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Cuman terkadang daya pemahaman kita di dalam memahami itu ayat ini berbeda-beda tiap orangnya. Jadi sekarang harapannya mudah-mudahan nih setelah mendengar penjelasan ini, semangat di hati kita semuanya untuk senantiasa terus memanjatkan doa ini nggak pupus. Jadi semakin yakin gitu bahwasannya doa ini pasti bakal dikabul dengan konsep penjelasan 3 poin tadi. Lah tinggal senjatanya cari yang tepat. Lah di sini nanti ibaratnya ada kajian-kajian khusus yang sifatnya ya untuk kita-kita orang yang nggak bisa diekspos. Itu kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Terima kasih Kang Rahmat atas penjelasan perihal mengenai konsep doa yang sudah dijelaskan tadi. Untuk semua sedulur-sedulur channel YouTube Majelis Ilmu Asror Karomah, itu nanti pertemuan kita bersama Kang Rahmat Kiai Jalpan Purba Wisada.
Untuk semua sedulur channel YouTube Majelis Ilmu Asal Karomah, salam berkah dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.